Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad bin Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi dan kita lanjutkan ayat yang ketujuh dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun 'adzim. Khatama, telah mengunci Allah ala qulubihim, atas hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim ghisyawatun, dan pada pandangan mereka ghisyawatun, pada pandangan mata mereka terdapat ghisyawatun, terdapat tutup. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang sangat besar. Ayat yang ketujuh ini merupakan kelanjutan ayat yang keenam. Ayat yang ketujuh ini menjelaskan alasan sebab kenapa orang-orang kafir itu tidak akan beriman, baik mereka diberi peringatan oleh Nabi ataupun tidak diberi peringatan. Oleh karena itu musannif mengatakan summa dzakara sababa tarkihim al-imanah. Kemudian Allah menyebutkan sebab mereka meninggalkan keimanan. Allah menyebutkan summa dzakara, kemudian Allah menyebutkan sabab targhihim, sebab mereka meninggalkan keimanan atau sebab mereka tidak beriman. Faqala, maka Allah berfirman, khatamallahu, Allah telah menutup, ay taba'allahu, artinya Allah telah mengunci, ala qulubihim. Khatamallah artinya taba Allah, Allah mengunci, ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Fala ta'ni khairan, sehingga hati-hati mereka tidak mengetahui kebaikan, wala tafhamuhu, dan tidak bisa memahami kebaikan. Karena sudah dikunci, sehingga hatinya tidak bisa mengenali kebaikan, tidak bisa memahami kebaikan. Wa haqiqatul khatam, dan hakikat khatam, tutup, adalah al-istithaq minasyai', adalah istithaq minasyai'. Hakikat al-khatam, khatam, tertutup, itu adalah al-istithaq minasyai', adalah tertahannya sesuatu, tertahan dengan kuatnya sesuatu, kaila yadkhuluhu ma kharaja minhu, agar sesuatu yang keluar darinya tidak bisa masuk kepadanya. Tertahan kuat, sesuatu yang ditahan dengan kuat, sehingga sesuatu yang ada di luar tidak bisa masuk. Wala yakhruju anhu ma fi, dan tidak bisa keluar darinya sesuatu yang sudah ada di dalamnya, karena sudah ditahan begitu kuatnya. Wa minhu al-khatamu 'alal bab, dan diantaranya adalah al-khatam 'alal bab, kunci atas pintu. Kalau pintu sudah dikunci, kan pintu nggak bisa dibuka, sehingga yang di luar tidak bisa masuk, yang di dalam tidak bisa keluar. Itu gambarannya. Qala ahlus sunnati,
Ahlus sunnah berkata, ya, ay hakama ala qulubihim bil kufri. Artinya, ya, menurut Ahlus sunnah wal jamaah, artinya hakama ala qulubihim bil kufri. Artinya Allah telah memastikan pada hati mereka terdapat kekufuran. Kenapa? Lima sabaqa min ilmihil awal. Karena dari awalnya Allah sudah mengetahui. Lima sabaqa, karena telah berlalunya ilmu Allah yang awal pada mereka. Terjemahan bebasnya, karena ilmu Allah dari awal sudah mengetahui tentang mereka itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala dari awal sudah mengetahui tentang mereka. Artinya mereka-mereka itu memang orang-orang yang pantas untuk ditetapkan oleh Allah hatinya terdapat kekufuran. Jadi menurut Ahlus sunnah wal jamaah, maksud Allah mengunci hati mereka, ya, Allah mengunci hati mereka itu adalah Allah mengunci hati mereka, memastikan adanya kekufuran dalam hati mereka, menentukan gitu ya. Allah menentukan adanya kekufuran pada hati mereka karena Allah mengetahui dari awal ilmu Allah sudah mengetahui tentang mereka itu, bahwa mereka itu adalah memang orang-orang yang pantas untuk dijadikan hatinya kufur. Ini indah ahli sunnah ya. Wa qala al-Mu'tazilah, dan Mu'tazilah berkata, ja'ala ala qulubihim alamatan. Yani kalau orang Mu'tazilah ditakwil, artinya Allah menjadikan pada hati mereka ada pertanda, ada alamat ta'rifuhum al-malaikatu biha. Allah menjadikan di hati mereka ada pertanda, ya, yang pertanda itu bisa dikenali oleh malaikat. Ta'rifuhumul malaikatu biha, yang malaikat mengetahui mereka dengan tanda itu. Nah, jadi ditakwil oleh Mu'tazilah. Ya, Allah menjadikan ada pertanda pada hati orang-orang kafir tersebut yang tanda itu diketahui oleh para malaikat. Jadi malaikat yang dimaksud, karena memang Mu'tazilah menafikan ilmu Allah ya. Yang benar adalah Allah menetapkan pada hati orang-orang kafir itu kekafiran. Karena Allah mengetahui dari awalnya sebelumnya bahwa mereka itu memang pantas gitu. Wa ala sam'ihim, dan Allah menutup pendengaran mereka. Ai ala maudhi'i sam'ihim. Artinya Allah menutup tempat pendengaran mereka. Allah menutup tempat pendengaran mereka, fala yasma'unal haqqa, sehingga mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran, wala yantafi'una bihi, dan mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dengan kebenaran. Wa arada ala asma'ihim, dan Allah menghendaki atas pendengaran mereka, kama qala, sebagaimana Allah katakan pada hati mereka. Jadi kalau hati mereka tadi ditutup oleh Allah dengan kekufuran, ya, dipastikan di dalam hati itu ada kekufuran, ditutup hatinya sehingga tidak bisa menerima iman, tidak bisa mengenal kebaikan, tidak bisa memahami kebaikan. Maka demikian juga Allah menghendaki pada telinga mereka, pendengaran mereka. Wa arada ala asma'ihim, dan Allah menghendaki pada pendengaran mereka sebagaimana Allah katakan pada hati mereka, sama-sama ditutup sehingga tidak bisa mendengar kebaikan, ya, tidak bisa mendengar kebaikan. Wa innama wahadahu, dan Allah menjadikan kata tunggal, kata sam'ihim tadi. Wa ala sam'ihim, kata tunggal. Li'annahu masdarun, karena itu masdar, sam. Kenapa Allah tidak menggunakan kata asma'ihim, ya, tapi menggunakan kata mufrad sam'ihim, ya, karena sam
jam'un itu kan masdar. Wal masdaru la yusanna wa la yujma'u. Dan masdar itu tidak perlu dimusanakan dan tidak perlu dijamakkan. Itu sudah mencakup. Artinya mereka, pendengaran mereka tidak perlu pakai kata wa ala asma'ihim. Tapi cukup dengan kata tunggal wa ala sam'ihim. Karena itu isim masdar, sama pendengaran. Ya, tidak perlu pakai kata jamak walaupun nisbatnya kepada domir him. Ya, mereka. Alladzina kafaru, orang-orang kafir kan jamak. Tapi Allah menggunakan kata sam'ihim mufrad. Ya, karena itu masdar. Karena masdar tidak perlu dimusanakan, tidak perlu dijamakkan, itu bisa menunjukkan musana, bisa menunjukkan jamak. Ya. Kemudian wa ala absarihim ghisyawatun, dan di dalam pandangan-pandangan mereka, penglihatan mereka terdapat tutup. Wa ala absarihim, dan pada pandangan mereka, pada penglihatan mereka terdapat tutup. Hadza ibtida'u kalamin. Ini adalah ibtida' kalam. Maksudnya apa? Wa ala absarihim ghisyawah. Di sini adalah kalimat tersendiri ya. Kalimat tersendiri. Ini susunan mubtada khabar. Wa ala absarihim khabar muqaddam, ghisyawatun mubtada. Ya. Ghisyawatun ay ghisyawah artinya apa? Ghita, tutup. Fala yarawnal haqqa, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Ya, karena matanya, di mata mereka terdapat tutup sehingga matanya tidak bisa melihat kebenaran. Ya. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang sangat besar, maksudnya adalah fil akhirah. Kalau tadi di dunia yaitu Allah tutup, Allah kunci hati-hati mereka sehingga hatinya tidak bisa mengenali kebaikan dan tidak bisa memahaminya. Kemudian juga Allah tutup pendengaran mereka sehingga tidak bisa mendengar kebenaran, tidak bisa memanfaatkan kebenaran. Kemudian Allah tutup pandangan-pandangan mereka sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Itu di dunia. Adapun sekarang walahum azabun azim, adapun mereka itu di akhirat ya, maksudnya mendapatkan azab yang sangat besar. Wakila, dan ada yang mengatakan, maksudnya yang menafsirkan walahum azabun azim adalah al-qatlu ya, wal asru, pembunuhan dan ditawan fid dunya, dibunuh, ditawan di dunia, wal adzabud da'imu fil uqbah, dan azab yang langgeng di akhirat, uqbah di akhirat. Ya. Wal adzabu, dan azab itu adalah kullu ma ya ya'nil insana. Azab itu adalah kullu ma, segala sesuatu, ya'nil insana, yang memberatkan manusia. Segala sesuatu yang menjadi beban bagi manusia, wa yashuqqu 'alaihim, dan menjadi berat atas manusia. Ini namanya azab. Azab itu kan sesuatu yang menyakitkan, yaitu setiap apa yang menjadi beban, menjadi beban berat bagi manusia. Ya, dan wa yashuqqu 'alaihi, dan segala sesuatu yang menjadikan sulit manusia, itu azab. Ya, dan tentunya setiap orang bertingkat-tingkat apa yang dirasakan pada azab yang diterima. Intinya makna azab adalah kullu ma ya'nil insan, segala sesuatu yang menjadi beban bagi manusia, wa yashuqqu 'alaihi, dan menjadi berat bagi manusia, dirasakan berat bagi manusia. Qala al-Khalil, Imam al-Khalil berkata, al-'adzabu, siksa itu adalah ma yamna'ul insana an muradihi. Azab itu adalah segala sesuatu yang menghalangi manusia dari mendapatkan apa yang diinginkan. Wa minhu, dan diantaranya adalah al-ma'ul azab, li'annahu yamna'ul atas. Ya, di antara contohnya dalam bahasa adalah al-ma'ul azab, yaitu air tawar. Ya, air tawar itu disebut azab. Al-ma'u azab, air tawar. Kenapa? Li'annahu yamna'ul atasya. Karena air yang tawar itu bisa mencegah dahaga, mencegah rasa haus. Jadi kalau ada orang haus minum air tawar al-azab, maka air tawar itu bisa mencegah dirinya dari rasa haus. Ini secara bahasa. Inilah para
Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebab yang menjadikan orang-orang kafir dalam ayat tersebut disebutkan tidak akan beriman walaupun diberi peringatan oleh Nabi ataupun tidak diberi peringatan, karena sebabnya adalah Allah telah menutup hati-hati mereka, pintu hati mereka, menutup pendengaran mereka, menutup hati mereka sehingga tidak bisa mengenali kebaikan dan memahaminya, menutup pendengaran mereka sehingga tidak bisa mendengarkan kebenaran dan tidak bisa mendapatkan manfaat kebenaran, dan mata mereka pun ditutup oleh Allah sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Ya, mereka pantas diberikan itu karena Allah mengetahui mereka adalah orang yang pantas mendapatkan hukuman itu. Ya, karena Allah mengetahui tentang kekufuran mereka. Tentang kekufuran mereka. Sebagian ulama mengatakan mereka kufur setelah mendapatkan petunjuk, sehingga Allah jadikan itu sebab, dan sehingga itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala sesatkan. Ya. Orang yang sesat setelah mendapatkan petunjuk, maka biasanya Allah tutup hatinya, tutup matanya, tutup pendengarannya, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, sehingga kebenaran pun ditolak, ya, dan justru kebatilan yang diikuti. Itulah yang Allah katakan dalam ayat falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka ketika mereka menyimpang dari petunjuk Allah, maka Allah simpangkan hati mereka. Jadi Allah Maha mengetahui siapa yang berhak untuk disesatkan, siapa yang berhak hatinya ditutup, dikunci sehingga tidak bisa menerima petunjuk, siapa yang berhak pendengarannya dikunci oleh Allah, ditutup sehingga tidak bisa mendengar kebaikan, dan siapa yang berhak untuk pandangannya dikunci oleh Allah, ditutup sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Ya, oleh karena itu kita hendaknya mensyukuri nikmat hidayah, petunjuk Allah, harus benar-benar kita pegang, kita terima hidayah Allah dan kita ikuti. Jangan sampai kita menyimpang dari petunjuk Allah setelah kita mendapatkan petunjuk, maka akan menjadi sebab hati-hati itu ditutup oleh Allah, telinga ditutup oleh Allah, dan mata ditutup oleh Allah sehingga tidak mengenali kebaikan, tidak mengenali petunjuk, ya. Na'udzubillah min dzalik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad.